Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda Azizah Community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih ibu-ibu pengurus, wabil khusus Bunining selaku sahibul bait. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda, meskipun setiap habis kajian saya selalu menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya, namun kali ini saya mengulang sebelum kajian. Biasanya setelah kajian, ini sebelum. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita menjadi invest di akhirat yang tercatat oleh malaikat, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Idul Fitri dan emansipasi. Kenapa saya ngambil Idul Fitri dan emansipasi? Karena kebetulan di bulan Syawal ada hari Kartini. Kita tidak memperingati secara khusus, tapi kita tidak juga boleh melupakannya. Meskipun nanti saya cerita ada orang yang bertanya, Bunda, kenapa hanya Bu Kartini? Kenapa yang diagung-agungkan tidak Cut Nyak Din juga gitu? Kenapa tidak Cut Mutia juga gitu? Tapi yang menjadi semarak itu peringatan hari Kartini. Seakan-akan nggak ada kan peringatan hari Cut Nyak Din ya, padahal itu juga pahlawan perempuan. Oke, nanti kita bahas ya. Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Nggak perlu saya tanyakan, ini sawalnya sudah di penghujung. Jadi sudah kalau saya tanya, bunda-bunda sudah sawalan berapa kali? Iya, bunda-bunda sawalan berapa kali? Kalau saya sederhana, mungkin sawalan ke 100 kali gitu, lupa gitu ya. Iya, saya bilang sawalan ke 100 kali karena satu harinya 4. Hari ini juga ya, dari sini kemudian ke Dharma Wanita UGM jam 10 itu dimati. Tadi mungkin katanya lah. Udah. Oh iya udah. Ya, terus sore itu ada, malam juga ada. Lah sekarang kalau dihitung ini hari ke-25 lah, kalau seharinya 4 kali kan udah 100 kan. Saya libur 2 hari, H dan H plus 1, artinya libur 2 hari itu, habis itu cus gitu ya. Nah, akad itu yang agak sudah mentok 4, tapi ada orang yang merengek-rengek, pokoknya please banget, jam berapa habis isya, aduh gitu. Terus saya kok ya jadi nggak enak banget, wong itu RT nih Pak Heri Yudianto wali kota mantan ya sudahlah saya datangi gitu. Besok akad tanggal 27, jadi udah di penghujung itu ternyata malah tidak minta mepet-mepet gitu ya, disantik hai dosa gitu kan. Oke, Bunda, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Pertama, fitrah kita sebagai manusia yang lahir tanpa dosa, sekalipun mungkin dilahirkan akibat perbuatan dosa. Rotok dalam ya. Manusia itu kembali kepada fitrah, lahir tanpa dosa, sekalipun mungkin dilahirkan akibat perbuatan dosa. Yang dosa itu orang tuanya yang melakukan, bukan anaknya. Sehingga kita tidak kenal yang namanya anak haram. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Anaknya tetap suci, fitrah. Kembali kepada fitrah artinya kembali kepada kesucian.
Pertama, suci kita karena diampuni oleh Allah. Apa yakin? Enggak juga, karena kita enggak punya orang dalam kan, yang bisa ditanya atau suruh ngintip ke ya, tolong dong aku diintip ke, aku udah diampuni Allah apa belum gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi tapi kita optimis. Kenapa optimis? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kita dapat ampunan dari Allah karena Rasul menjanjikan mengqama Ramadana. Siapa yang mendirikan, menegakkan Ramadan, ya, siapa yang menegakkan Ramadan, insya Allah kita menegakkan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni oleh Allah. Oke, dengan Allah selesai. Kemudian dengan manusia, hablum minanas kita, insya Allah kita sawalan dengan satu orang itu bisa 3, 4, 5 kali. Hari ini sawalan bar sholat id, ketemu di lapangan, rangkulan cipika-cipiki, maaf lahir batin yo bla bla bla. Kok jam 8-nya itu sudah sawalan kampung, muter melu gini-gini meleh, salaman meleh, rangkulan meleh. Yang kedua, seminggu sawalan dasawisma wonge ya itu. Kapan lagi sawalan RT? Kapan lagi sawalan apa? Sehingga satu orang itu ketemunya berkali-kali. Termasuk bunda-bunda yang rawuh di sini kemarin, lus kapan itu rawuh di Alifah, berarti tidak ketemu saya. Delala dari Alifah waktu itu saya pindah ke Kadisoko. Dan Kadisoko yang meneng, Masya Allah. Malah ada orang yang dengan PD-nya di Satyagraha kemarin. Aku ikut sawalan bunda ini ke-6 kalinya. Terus aku mau ngomong apa lagi? Beda kok pun, yang di sana beda-beda. Oh ya syukur. Jadi dia itu tahu persis. Tanggal 9 aku di Aroman hadir loh bunda gitu. Tanggal itu aku di kecamatan juga hadir katanya gitu. Terus hari ini keberapa? Ke-6. Jadi ikut sawalan yang ngisi saya tok aja udah 6 kali. Lalu ibu-ibu itu bertemu selama bulan Syawal berapa kali? Insya Allah bersih selama kita mampu meminta dengan kejujuran, memberi dengan ketulusan. Mintanya jujur, tidak kamuflase, tidak pura-pura hanya wangun-wangune koncone njuk ngapura aku yo njaluk maaf lahir batin, tapi enggak jujur. Memberinya juga dengan kerelaan dan kerendahan hati, karena memberi maaf jauh lebih sulit dibanding meminta maaf. Memberi maaf itu lebih sulit ya. Maka hadiahnya luar biasa untuk yang memberi maaf. Nanti barangkali waktunya cukup. Fitrah yang pertama kembali pada manusia tanpa dosa. Fitrah yang kedua ya kemanusiaannya aja. Kita kembali kepada manusia. Loh, apa kita pernah piknik keluar dari manusia? Tidak. Cuma bedanya begini. Manusia itu sebelum berbuat mengedepankan akal, budi, rasa, hati. Itu manusia. Tapi kalau tidak menggunakan akal, tidak menggunakan rasa, tidak menggunakan budi, itu bukan manusia. Tapi ada orang yang berbuat tanpa berpikir itu semua. Kita lihat kemungkaran-kemungkaran yang ada di TV, yang kita baca di YouTube, kondisi bangsa itu banyak yang keluar dari manusia. Mereka tidak selayaknya manusia. Nah, Idul Fitri ini setelah kita diproses selama 1 bulan, mari kita kembali kepada manusia seutuhnya, menggunakan otak kita, menggunakan akal kita, menggunakan budi kita, menggunakan nurani kita. Itu manusia. Nah, yang ketiga, fitrah kita sebagai perempuan. Di sini emansipasi. Kenapa fitrah kita sebagai perempuan? Karena kondisi sekarang samar antara wanita dan laki-laki. Memang kita berjilbab, tapi terkadang kita berpola pikir seperti laki-laki. Kadang kita memang berjilbab, tapi kita berani untuk ambil segala sikap dan keputusan
Bunda-bunda monggo softnya dimajukan lagi ya, rapat kasihan yang belakang. Sini sebelah utara juga masih 4 bisa, yang sebelah selatan 2 bisa, monggo. Sini Mbak, sini bisa. Ya sempurna. Kayaknya bunda-bunda ini kalau menasehati anaknya, anaknya pada nurut. Kalau ngasih info ke orang lain, orangnya pada nurut. Karena apa? Bunda-bunda luar biasa, disuruh sekali langsung gerak. Bunda-bunda silakan maju langsung gerak. Bener loh Bu, bukan karena saya di depan Azizah. Terkadang ada begini, monggo ibu depan diberi dulu, ngantek ping 17 itu nggak mau maju. Kadang-kadang masjidnya dalam bagus, kosong, cuma turut pinggir, datang teras di situ. Sampai panitianya, ibu mau nggak masuk, ini nggak ada. Padahal Bu lihat monyet aja minta paling depan, lah kok lihat saya kok nggak minta paling depan, ya enggak? Ngeterke putu nih loh, kegembiraan lo lihat monyet aja nyantuk nih ngapain gitu. Giliran lihat saya kok terima jarak jauh, dan enggak? Ini saya, Masya Allah, saya tadi, ibu-ibu ini luar biasa. Ketika diserukan, monggo ibu maju 1 langkah atau maju, di depan masih ada kosong, langsung ibu-ibu serentak semua maju, luar biasa. Itu ida binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Kalau saya mendengarkan orang bicara, kalau saya mengikuti anjuran orang, insya Allah ketika kita memberi anjuran, ketika kita berbicara, orang pun akan mengikuti kita. Itu kembali ke kita. Jadi nggak usah, di kandani ngeyel ki tiru sopo, tiru mak, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita lupa loh Bu, malah ngelokek anak tiru sopo, padahal jane yo tiru. Ya tiru kita itu mau tiru sopo gitu. Kita nggak sadar ketika kita dinasihati kok ngeyel, itu akan ngimbasnya ke anak kita. Oke, itu sekedar apresiasi. Kita kembali kepada fitrah sebagai perempuan. Perempuan itu oleh Allah memiliki persamaan hak, di mana dalam beribadah dan memperoleh pahala. Apa dikira kalau laki-laki berbuat baik dapat pahala, kalau wanita enggak? Kalau laki-laki sholat jamaah 27 pahalanya, apa perempuan cuma 1? Enggak. Emansipasi itu ada di dalam Al-Quran dengan tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak perlu menuntut persamaan, karena Allah lebih tahu. Kenapa kita beda dengan laki-laki? Karena Allah lebih perso. Pertama Bu, Allah berungkap di surat An-Nahl yang sering saya sampaikan, ayatnya 97, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Kata baik laki-laki maupun perempuan itu opsi, pilihan, jadi derajatnya sama. Beda kalau laki-laki kemudian perempuan, maka perempuan di belakang. Tapi ini perempuan maupun laki-laki, jadi sama. Misalnya wedang putih karo wedang teh, kowe pilih wedang putih apa wedang teh? Penawaran ini sama, tok pilih wedang putih yo itu, wedang teh yo
Itu. Tapi kalau nek ono ya wedang teh, nek ora ya putih. Berarti putihnya ini terletak di kedua. Tidak, Allah menjadikan laki-laki maupun perempuan yang berbuat kebaikan dengan dasar iman sama oleh Allah, dibalas falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, dibalas dengan kehidupan yang baik. Balasannya sama. Dari emansipasi ada di agama kita sejak zaman dulu, bukan zaman Kartini saja. Nah, kenapa kok Kartini menggugah persamaan hak, emansipasi yang kurang disadari oleh perempuan? Akibat apa? Doktrin-doktrin yang merendahkan wanita. Dulunya wanita itu delok Kanjeng Nabi ki sing dadi sahabate lanang kabeh. Itu terus dipegang. Kalau gitu perempuan ra etuk ya ngaji. Lah kowe kabeh sahabat Nabi ki laki-laki, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Medune nenggon periwayat hadis, sidik sekali orang yang mengedepankan hadis diriwayatkan Aisyah. Hampir semuanya yang diambil laki-laki. Nah, yang seperti itu lama-kelamaan mengaburkan posisi perempuan memiliki persamaan hak. Jadi bukan ini menggugah sebenarnya kita yang tertidur, menggugah kita yang terlelap dengan caranya. Karena apa? Allah menakdirkan beliau menjadi sosok yang luar biasa. Jika ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sungguh itu kebaikan dan kebijakan Allah. Satu contoh, imami laki-laki. Kalau ada laki-laki dan perempuan, bukan perempuan. Kenapa? Karena konsentrasinya banyak laki-laki dibanding perempuan. Perempuan itu memiliki daya ingat yang komplit. Jadi Allahu Akbar ingat liwat ya itu. Allahu Akbar anaknya rung dipetok ya kelingan. Allahu Akbar jemurane rung diangkat juga itu. Karena apa? Konsen seorang wanita jauh lebih berkurang dibanding konsen seorang laki-laki. Makanya laki-laki kalau sudah fokus dalam satu pekerjaan, kadang nek dititipi apa-apa lali. Bukan karena pelupa, tapi konsentrasinya memang hanya ada dalam satu titik. Laki-laki serius, kenapa pelali? Lah ibu, wong nyapu karo ngliwet yo iso, karo dandan yo iso, saya lipstikan karo sarapan yo iso gitu nggih. Itulah perempuan, ya. Saya itu nyekleki kompor digawe cilik, ngopo nyambi mandi. Bar mandi mlayu neng kompor. Bar muda ya Allah jilbab kurung disetrika. Mlayu tekan nggon setrika. Habis setrika ingat apa? Perempuan. Jadi wajar kalau kemudian Allah menganjurkan, mengajarkan laki-laki sing dadi imam karena lebih konsen. Ini dalam sholat. Laki-laki punya warisan 2 kali milik perempuan. Gak usah protes. Ya enak men adikku lho, wis sekolahe dhuwur, ngentek-entekke isih etok separuh. Lah aku sing ngalah malah mau ngetok separuhnya adik. Tapi kalau adiknya bijak kemudian bilang, "Mbak, wis sing separuh kono wae, aku sing sedidik boleh." Karena itu permintaan yang punya hak. Tapi kalau kita yang ambil keputusan, adikku wis sekolah berarti bagiannya sidik baik, aku ra di sekolah kok, aku sing oke. Tidak. Tetap anak laki-laki punya 2 kali lipat anak perempuan. Ini sebelum saya matur apa yang boleh diemansipasi ini, apa yang tidak. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Bijaksana. Hai laki-laki, kamu punya kewajiban 4 wanita.
1 ibumu, 2 istrimu, 3 anakmu, 4 saudara perempuanmu. Jadi kalau laki-laki ibaratnya punya warisan 100 wingko dinggo ngopeni bojone, anake, ibune, adine wedok yang mungkin hidupnya tidak mapan, Mbak Yunya yang hidupnya tidak mapan, semuanya menjadi tanggung jawab laki-laki. Lah ibu yang tadi terima zakat setelah menikah dapat dari suami, anak wis gedenya begawe toko nggone anake. Kalau masih punya ayah dan ayahnya cukup, isih etok nompo konggone bapak nih. Nah nanti kalau dijumlah oke ibu loh. Dengan catatan laki-lakinya bertanggung jawab, perempuannya juga. Jangan bilang, "Lah kula niku tunggale laki-laki saya perempuan malah saya yang ngeki adik saya." Yaitu karena adiknya lebih nggak mampu. Lah adik saya nggak pernah ngasih saya, mungkin nggak ngerti kewajibannya. Kalau dengan kakak atau adik sesama satu kandung yang hidupnya kurang mapan, maka saudara laki-laki punya kewajiban. Istri-istri yang sholihah tidak boleh melarang ketika suami kita berbagi pada ibunya, ketika suami kita memberi adiknya, dengan catatan tidak menelantarkan kita sebagai kewajibannya. Jadi kalau bapak sudah tidak melantarkan kita, bapak sudah ngerti untuk anak-anak kita, beliau ngerti ibune, ngerti adine, biarin, karena itu memang kewajiban dia. Jadi jangan menjerumuskan suami ke neraka. Ya, mengaku kok kedastret ibune si jiwe kucing-kucingan karo bojone gitu ya. Kenapa? Wah, aku ora etok nek nukokke. Tidak, Bu. Bunda-bunda ngaji. Bunda-bunda sering ikut taklim. Harusnya tahu bahwa suami punya kewajiban untuk saudara perempuannya dan ini. Tapi jangan berlebihan hingga menelantarkan istri dan anaknya. Lalu juga kalau anak era 3i gua pola bulekmu wingi njaluk klambi ra eto. Ya, anake compang-camping dengan kok buleke ya udah enggak eto. Jadi ya sudah, buleke njaluk klambi gandeng ditemung 200, butuh anake ya buleke tuh kok klambi sing 100. Jangan 200 ditukokke kabeh lah anakmu opo gitu nggih. Ini nanti bijaknya seorang laki-laki ketika harus memiliki tanggungan-tanggungan yang lain. Jadi saya nggak berpihak pada perempuan, tapi berpihak pada kebenaran. Kalau memang ajarannya seperti itu, ya saya sampaikan seperti itu. Tidak karena saya perempuan terus kita harusnya nggak boleh loh Bu, karena setelah nikah itu hak kita. Enggak, saya nggak ngomong egonya perempuan, tapi saya ngomong ajaran agama mengajarkan laki-laki memiliki tanggung jawab 4. Nah, kembali Idul Fitri dan emansipasi. Kembali ke fitrah kita sebagai perempuan. Fitrah kita sebagai perempuan. Jangan karena nuntut persamaan hak anti hamil. Kenapa kok anti hamil? Tidak merusak bodiku. Ya, hanya karena ingin berkarir yang tinggi, anti menyusui. Ya, anti ngopeni, enggak. Ini yang disebut kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah sebagai seorang perempuan, sunnatillah kita sebagai perempuan, ya seperti itu. Toh Allah sudah memberikan dispensasi banyak hal. Kowe tak kei loro, kowe tak kei repot, ning kowe etok ra salat 40 dina, itu kan sudah kemurahan Allah. Ya, kowe begini tapi kowe etok seperti ini, sehingga hal-hal yang laki-laki wajib, yang perempuan menjadi tidak wajib. Sederhana, laki-laki tidak Jumatan dosa, perempuan nggak Jumatan rapopo. Tapi kalau perempuan Jumatan gugur 4 rakaatnya, tinggal 2 rakaat sudah sah. Jadi nggak usah gini. Jumatan bagi perempuan itu sunnah, bagi laki-laki wajib. Kalau perempuan sudah Jumatan berarti isih luhur, enggak. Walaupun perempuan itu sunnah, tetapi sunnah ini mampu menggugurkan yang wajib.
Jadi ibu kalau misalnya pergi dengan bapak berhenti di jalan Jumatan, kok dilihat ada space sendiri untuk perempuan, ikut aja Jumatan. Nanti kewajiban sholat duhurnya sudah gugur meskipun hukumnya. Nah kembali ibu, apa kodrat kita, kembali kepada kodrat kita, kembali kepada fitrah kita sebagai perempuan. Bukan ini, kembali kepada fitrah seorang perempuan yang taat pada suami, yang taat kepada Allah. Bunda-bunda bisa dibuka di surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa itu ada ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kodratnya perempuan itu dipimpin laki-laki. Ini lepas dari menjadi presiden, menjadi ini, tapi dalam rumah tangga. Kalau wanitanya sebagai ulil amri yang dipilih oleh penduduk menjadi seorang pimpinan, misalnya bupati, itu ketika di kantor. Tapi ketika masuk di dalam rumah, Bu Bupati tadi tetap dipimpin oleh suami. Lah kenapa menjadi saya matur kembali kepada fitrah? Karena terkadang posisi seorang perempuan yang luar biasa bisa menggeser kedudukannya sebagai istri di dalam rumah. Contoh, karena di kantor sering ambil kebijakan, dia pengennya di rumah juga yang harus mengambil kebijakan. Karena di kantor dia pimpinan, di rumah juga kepengennya sebagai pimpinan. Beda. Kembali kepada fitrah adalah kembali ke kita dipimpin oleh seorang laki-laki sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nisa 34. Ini kemudian laki-lakinya tidak saya sampaikan. Kawam itu pemimpin, sudah jelas. Kemudian perempuan, fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidullah. Maka wanita yang solihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Menjaga diri itu tidak sekedar menjaga badan, tapi menjaga amanah yang diberikan oleh suami kepada kita. Itu pun kalau diperluas termasuk menjaga marwah atau nama baik keluarga. Ya, jadi itu kita kembalikan kepada fitrah kita sebagai perempuan soleh itu taat pada Allah. Menjaga diri, di sini tulisannya bukan taat pada suami, menjaga diri. Karena apa? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kalau suaminya maksiat atau perintahnya untuk berbuat maksiat, tidak ada hukum taat. Misalnya seorang suami menyuruh istrinya untuk maksiat, kesulitan mencari nafkah, istrinya kon maling, istrinya suruh jual. Iya banyak kan, misalnya jadi ngutil, tahu bu? Ya, ngutil yang pasar, nyopet, nyopet itu gede, ngutil itu sidik, tuku tempe aturan 10.000 itu 10, dia ambil 11 atau 12 tanpa sepengetahuan ini itu ngutil. Atau sekedar lewat terus ambil makanan di tempat orang jual, itu kan seperti itu. Ini kan masalahnya bukan cuma makanan, tapi halal dan haram. Masalahnya di halal dan haram. Kemudian jadi pembantu rumah tangga, tapi murung dino banyak. Saya pernah ngalami. Ya, hari ini datang, dilatih semuanya, sehari, 2 hari, 3 hari bagus, 4 harinya bagus dia, pamit, bu, kula mangke badhe wangsul, yo, eneng apa ya mbak, ada ini, yo wes rapopo nih, ibu tak ngaji sih yo, engko le Bali, bar jam 10, ternyata aku pergi, dia pergi, saya nggak masalah, ya udah wong wis pamit, wis disangoni sudah.
Tapi 3 hari berikutnya goleki ini ratemu, 4 hari berikutnya goleki ini ratemu. Lah nyelot suwe kok sing ora ketemu kok oke banget gitu nih. Itu bisa. Anak saya ini sudah cerita aja. Anak saya begitu percayanya Pol. Saya pas waktu itu di Mekah Haji atau apa, dia cerita dapat bantu. Aku orang Jogja, kuliah di Solo. Aku dapat pembantu dari daerah Gelanggu ke sini. Oh enak dong, berarti budayanya kita sudah oke. Ah pinter, kemarin tak suruh bikin bakwan jagung enak, tak suruh ini enak, oke. Dipercaya sekali Bu. Ya dipercaya sekali. Ngantar sampai hampir 2 tahun. Lama kan Bu? Habis itu keluar. Setelah keluar itu mulai kerdus semua di atas lemari itu ternyata kosong. Jadi kardus magic jar kadung, magic jarnya udah hilang, kardusnya masih ada. Blendernya udah hilang, kardusnya masih ada. Dan yang terakhir itu perhiasan dari keluarga suaminya yang dipakai seserahan ketika nikah. Itu tempatnya masih, perhiasannya yang sudah tidak ada. Tapi butuh waktu lama, butuh waktu lama sampai dia nguras. Karena anak saya kan hanya pagi berangkat kerja, sore pulang, punya pembantu umurnya lebih tua dari kampung yang hampir sama, percayanya sudah Pol. Ternyata jualnya nggak jauh, cuma ke kanan kiri. Bilangnya dia dapat arisan, mau buat apa, dia dapat ini. Setelah dia pergi semua cerita. Kalau dia beli ini hampir 50-an juta itu sama perhiasannya. Nah, suami yang seperti itu nggak boleh ditaati. Ini tadi konsepnya kembali ke taat pada suami. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tapi kalau suaminya yang maksiat, tidak ada alasan kita tidak taat selama yang diperintahkan itu kebaikan. Ada suaminya males sholat ning senengannya akon bojone. Ya, dia sendiri bangunnya siang karena gaple gitu ya. Tapi dia pulang dari gaple kan agak pagi, bangun ke istrinya. Wes wayahe subuh, wes wayahe tahajud, istrinya bangun, dia tidur. Ya sudah, mudah-mudahan dia dapat pahala karena mengingatkan istrinya gitu ya. Tapi kalau suaminya maksiat, menyuruh kita maksiat, itu tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ini kembali kepada konsep perempuan untuk taat kepada suami, harus lihat-lihat dulu suami macam apa dan apa perintahnya yang kita wajib mentaati dan sebagainya. Nah, maka Idul Fitri yang syarat sekali dengan minta maaf, syarat sekali kalau dalam bahasa Jawa sungkem. Seorang istri yang mungkin sulit minta maaf jadi minta maaf di bulan Syawal, yang biasa tidak sungkem jadi sungkem, yang biasanya menentang jadi lebih halus, lebih sopan. Maka di sini ada chemistry antara Idul Fitri dengan emansipasi. Jadi perempuan mampu menempatkan diri. Oke Bunda, ini jamnya yang salah apa ya? Kok sudah hampir jam 8.50. Saya nggak buru-buru kok, jam saya jam 10 di UGM jam 10. Jadi sini sana kan paling 30 menit nyampe. Bunda-bunda agak masih tetap sama di bulan Syawal, tapi tidak emansipasi. Di bulan Syawal banyak ayat yang dikedepankan oleh ustadzah tentang meminta maaf. Tapi sedikit sekali yang mengurai tentang memberi maaf. Coba ingat-ingat. Kebanyakan beliau-beliau baca wasari'u, bersegeralah minta maaf, berlomba-lombalah minta maaf. Tapi bagaimana dengan memberi maaf? Kalau saya ngomong begini, ini bukan gibah loh Bu. Kan ulama dibayi ustadz liyane orang dibagi ngelek-elek menyebut nama. Kalau ini referensi, ya. Jadi kalau saya matur
menunjuk misalnya pendapat Ustadz itu bukan menghibah tapi referensi. Jadi ini pendapatnya ini berpendapat ini, jenengan monggo mau yang mana. Dahsyatnya memberi maaf. Meminta maaf itu hebat, tapi jauh lebih hebat memberi maaf. Saya bilang meminta maaf itu butuh keberanian. Karena wong salah jaluk ngapura yang lho dadak nunggu bodoh. Karena rawani ya, saya salah habis itu aku minta maaf jarang. Jangan-jangan aku minta maaf malah konangan ya aku nyalai, padahal kemarin kan disembunyikan. Ya, nunggu lebaran. Tapi memberi maaf belum tentu ketika kita minta maaf itu diberi maaf. Sama-sama kita nono itu berarti rumah beri. Kemarin itu saya ngisi ngaji, ada yang tanya, Bunda, saya itu ada orang yang menyalai saya sampai hati saya sakit sekali, tapi saya itu sudah memaafkan. Cuma kalau ingat mangkel, itu belum memaafkan namanya. Kalau sudah memaafkan, mangkel ini hilang. Butuh waktu yang lama. Jangan coba melupakan, tapi jangan diingat-ingat. Karena ketika kita melupakan berarti malah ngiling-ngiling. Ya, aku ini jangan ngelalek kae. Berarti malah kelingan toh. Biarkan lupa seiring dengan perjalanan waktu. Tidak ketemu, tidak mengingat-ingat, tidak mencoba mencari berita tentang dia. Misalnya saya dilukai oleh orang, saya memaafkan, tapi saya sering tekai kabare piye, itu berarti engko meneh. Ya. Kalau kita sudah memaafkan, kemarin saya punya judul maafkan dan lupakan. Ya. Jadi nek es maafke, lupakan. Tidak wis lah tak lalek-lalek malah kelingan, wis lah tak lalek-lalek, diam aja, biarin itu tertutup dengan kesibukan kita, dengan bergantinya waktu, dengan bergantinya teman, dengan kondisi kita. Insya Allah nanti pelan-pelan semuanya akan lupa. Memberi maaf itu butuh perjuangan karena menyangkut ketulusan hati. Menepis untuk tidak menyisakan rasa dendam, rasa mangkel, ya, memilih untuk diam daripada bertemu bermasalah dan sebagainya. Milo acuannya untuk beberapa menit ke depan, buka surat 42, ya, surat ke-42 Asyura, ayatnya 40. Kemarin itu juga ada pas kajian, ibu-ibu dilarang membuka HP. Monggo HP diletakkan. Saya jadi bingung, lah akan buka HP, MC-nya bilang dilarang membuka HP. Wah, masalah ini, perang nanti gitu. Terus saya bilang, mohon izin Ibu MC, saya meminta membuka HP untuk kepentingan dua hal. Satu, mencatat materi saya yang tidak pakai manual, bisa dengan HP. Yang kedua, ngecek ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Jadi nggak usah negatif thinking. Nek mau ngetok HP kan mesti dolanan, belum mesti. Lah kuwi ketoke ngetik, lah kuwi ngetik sing tak omongke. Urip itu enak. Ya, jangan dihantui dengan prasangka-prasangka buruk. Aku itu ngisi pengajian malah ditinggal WA-an. Oh tidak, ternyata dia ngetik itu mencatat apa yang saya sampaikan gitu deh. Terus oh malah buka IHP, ngecek Quran, karena saya sering bilang buka surat ini, ayat ini. Surat 42 Asyura, ayatnya ayat 40. Ya, ayatnya 40. Ya. Di sini dikatakan dan balasan suatu kejahatan. Saya nggak matur maaf dulu karena ada di bawah, nanti saja.
adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa, barang siapa memaafkan, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan berbuat baik kepadanya itunya orang yang jahat tadi, maka pahalanya dari Allah. Jadi gini, Allah itu nyuruhnya gini, kalau kamu dikeplak, ngeplak genti itu. Kalau kamu dipukul, pukul genti itu. Kalau kamu di fitnah genti itu. Tapi terus apa bedanya orang dolim dengan kita? Maka Allah kemudian memberikan tingkatan yang lebih. Jika kamu memaafkan dan berbuat baik pada orang yang menjahatimu tadi, kamu dapat pahala dari Allah. Sedangkan orang itu dapat apa? Innahu la yuhibbud dzalimin, kebencian dari Allah. Jadi kita nggak usah bingung membalas dia, karena dia sudah masuk ke dalam golongan orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa kita pusing-pusing? Orang itu jahat pada kita nggak usah pusing-pusing balas. Ketika kita memaafkan dan kita berbuat baik, kita masuk ke dalam golongan yang dilimpahi rahmat oleh Allah. Sementara dia masuk ke dalam golongan orang yang dibenci oleh Allah, dengan bahasanya innahu la yuhibbud dzalimin. Sungguh Allah tidak menyukai. Dia toh, cuma tidak disukai tonggoy kita mikir iso turu. Tidak disukai anak nangis keloro-loro. Tidak disukai suami merasa dunia gelap gulita. Nah sekarang kalau tidak disukai Allah rasanya apa, Bu? Coba Bu bandingkan. Nah, orang yang jahati kita itu sudah dinas masuk kelompok tidak disukai Allah. Nggak usah kita pikirkan berlebihan. Ya, maafkan. Nanti ada penutupnya, tapi ini saya terus ke di ayat 42-nya, tetapi orang-orang yang membela diri setelah didolimi tidak ada alasan untuk disalahkan. Tapi sebenarnya kita nggak salah. Ditutup-nutup genti kita salah. Mau orang masuk golongan orang-orang yang mendapat pahala dari Allah, ngomong podo. Jadi sengelek sing ngendi to? Loro-loro kan gitu, ya. Saya itu ada orang, Bu. Ini nek gibahin nyebut nama, sekali lagi tak bela. Anak itu jodohan karo ibunya cukup lama. Terus pada bilang gini, anaknya kebangetan. Saya bilang, wiloro. Apa anaknya sing kebangetan, apa ibunya sing ra iso ndidik? Loro yo. Mendidik itu kan tidak harus keras, tapi justru mengalah. Anaknya dino iki jodoh ibunya, malah ibunya lecet tekon bae. Dek, mbok maem, dek, mbok ngopo, karena kita melatih untuk meluluhkan hatinya. Jadi kalau ada anak jodohan karo ibunya suwe banget, iki sing kebangetan jane sing ngendi lho? Oro-oro. Ya, dua-duanya ya di sini, tetapi orang-orang yang membela diri, bela awake bales kuwi ora salah. Mung predikate nanti kita kan pengen lebih baik. Nah di ayat 42-nya, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang yang berbuat dolim. Kesalahan itu nek kowe ra bales ya mung ning wong kuwi mau. Kita itu rapopo. Maka saya aturke. Disakiti karo menyakiti. Ki penak endi? Disakiti ki nunggu mari, menyakiti nunggu balesan, repot. Nunggu balesan lebih gede. Balasannya dari Allah loh. Ya, disakiti, dibohongi itu cuma nunggu sembuh. Ketemu kanca sing apik, ketemu ini sudah selesai. Tapi begitu kita menyakiti, itu kan nunggu balasan dari Allah. Ya kan? Saya misalnya donek ke uang gitu, ya sudahlah gitu. Kalau iya ya berarti dia ngoreksi aku, tapi kalau salah dia sedang memfitnahku, mudah-mudahan jadi pahalaku. Nggak usah dia fitnah aku tak fitnah genti, itu nggak usah. Selesai gitu ya.
kita tunggu. Nah, yang nomor ayat 43 ini terkait dengan yang saya aturkan. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmi umum. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maka ketika ada orang minta maaf, maafkan dengan tulus banget ya. Nah, pungkasannya sebelum mungkin ada tanya jawab 1-2, saya tutup dengan surat Al-A'raf, surat ke-7. Nanti ditilik di rumah kalau kelamaan biar cepet ya. Cuma tulis aja surat 7.2 199. Artinya surat ke-7 ayatnya 199. Jadi ini saya dapat apresiasi Bu di daerah Jawa Tengah. Kalau ngisi ngaji pakai surat ini, ayat ini, jadi di rumah bisa untuk belajar. Kadang-kadang kan langsung Allah berfirman ini tanpa diceritakan itu surat apa. Padahal yang ngaji dengan saya itu bukan orang Arab. Iya, jadi kui mau surat apa, ayat apa digulai temu akhirnya wes. Makanya saya pakai surat ini, ayat ini, silahkan dicek. Surat ke-7 ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadi ada Bu, berilah maaf dan jadilah pemaaf ya. Berilah maaf ki wong tak ngapura. Wong njaluk tak ngapura, berilah maaf. Tapi pemaaf itu sifat dari dalam. Orang yang pemaaf itu disalahi wongnya ranjuk ngapura, wis tak maafke kok. Kan pemaaf judulnya. Pemurah kok nek ora dijuki ora aweh, itu ora pemurah jenenge. Ya. Sama pemaaf itu berarti senang memberi maaf walaupun tidak diminta. Nah, Allah ndawi kula panjenengan jadi pemaaf. Jadilah pemaaf. Suruhlah orang mengerjakan kebaikan. Artinya apa? Orang yang tadi nyalai kita maafkan, terus kita bimbing agar dia menjadi orang yang baik. Dia melukai dengan kata-kata, sudah kita maafkan. Tapi mbok ra ngono yo. Kan ada yang lebih baik. Kadang saya rangkul Bu, karena saya itu uripe kok dadi ra enak banget gitu. Kok ra enak? Kemarin itu ada orang gini nih. Ayo maaf duduk, nanti tidak dimarahi Bu Ustadzah. Lah kan kesane Ustadzah itu jarane marah, itu. Iya, padahal punya deki kok ora nesu kok apa aku. Aku kalau negur nanti pas ngisi pengajian, mau makan kenyang sehat, makan kenyang dapat pahala. Ya, makan kenyang sehat, makan kenyang sehat dapat pahala. Ya, makanya saya bilang makan sesuai dengan porsi, gizinya diperhatikan, baru sampai sehat. Duduk tangan kanan, baca bismillah, itu tekan pahala. Tapi itu di pengajian. Kalau saya ketemu jaga manten kono ngatek ya aku. Ya aku nggak bisa aku terus tiba-tiba. Lah noleh hadiah saya itu nanti nggak dimarahi Bu Ustadz ya. Lah ini secara nggak langsung kamu sedang masang label ustadzahku itu kan marah. Nggak begitu bahasanya gitu kan ya. Iya kayak gitu. Nah, pernah outbound ya, nggak tahu pada medek apa itu ya. Karena ini komunitas ngaji yang ikut, sama instrukturnya itu ditanya, apa nggak pernah diajari sama ustadzahnya? Melayu aku, tak ajari, ayo pulang. Jadi outbound ledon juga kelewat gitu loh. Terus ini, nah terus apa nggak dikasih rem misalnya sama ustadzahnya gitu? Oh ini instrukturnya nggak ngerti gitu. Nah saya bilang, ayo sudah tak peringatkan. Ada ustadzahnya. Gitu Bu. Jadilah pemaaf. Orang yang kita maafkan, kemudian kita bimbing untuk berbuat lebih baik, mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, yang mencela kita, yang mendolimi kita, yang apa itu kan orang bodoh.
Dia lupa kalau segala perbuatan buruk akan menimpa di dunia. Nggak usah dipedulikan. Tutupnya ayat itu, mari kita jadi pemaham. Itu saja. Monggo kalau ada tanya jawab, saya persilahkan sampai 9.15. Ada? Kayaknya nggak ada ya. Divonis sendiri kayaknya nggak ada yang Monggo tanya. yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau Monggo. Ngomong kan cuma mendengarkan, bisa tak sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mau lebih detail lagi di surat yang tadi Ibu pesankan Al-A'raf ayat 199. Di sini diartikan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, mengajak ke baik. Nah, apakah yang menyuruh mengajak kebaikan itu syaratnya dia harus melakukan kebaikan itu dulu, ataukah lebih baik aku dulu, walaupun saya juga belum bisa. Saya mengumpamakan diri saya sendiri. Sama. Memang yang betul ida binafsi. Ida binafsi itu dari diri kita sendiri. Aku dari uang yang jujur, maka aku berani menyuruh orang untuk jujur. Satu. Yang kedua, mengajak bukan menyuruh. Mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa diartikan mengajak. Apa kalau mengajak? Bareng. Aku juga belum jadi wong apik. Ning aku ajak-ajak supaya aku juga terkontrol menjadi orang baik. Misal, kayak tadi kasus sederhana makan. Karena saya sering bilang, ayo dong makan itu duduk tangan kanan gitu. Akhirnya itu mengajarkan kepada diri saya, kalau saya itu mau makan pakai tangan kiri dan berdiri, saya terus ingat loh, aku kemarin ini. Itu namanya mengajak. Jadi kita bersama-sama memperbaiki diri. Ada yang kasusnya menyuruh. Nah hal ini Bu, sempat dulu menjadi masalah. Ada orang mau naik haji, minta diisi ngaji dan didoakan. Dia senang sama orang itu. Tapi sayangnya orang itu belum pernah naik haji. Terus ada yang komen, ngisi pengajian haji itu ya orang yang sudah haji. Masa belum haji ngisi haji. Ini termasuk yang memahami kalau nyuruh kuwi awake dhewe kudu wis nglakoni. Beda. Tidak setiap ustadz kaya yang bisa naik haji cepat. Tidak setiap ustadz itu abidin atas biaya dinas. Ada yang ustadz itu naik hajinya haji sokeh, sokongane wong akeh. Jadi mau daftar terus disokong kono kene akhirnya diunggah ke kaji oleh komunitas-komunitas. Misal, nggak usah saya, wong saya wis beli nggak usah. Misalnya saya belum haji, terus saya punya jamaah, mulai Azizah, Arafah, terus Alifah, komplit. Terus Bunda ini itu kasihan, tiap hari ngisi pengajian masalah haji tapi belum bisa naik haji karena faktor ekonomi. Nah kemudian 10 komunitas patungan untuk memberangkatkan saya. Kalau satu komunitas kan abot, ada 10 komunitas ketuanya udah bisik, akhirnya ketemu, udah sekarang satu komunitas sekian, udah haji sokeh, sokongan wong akeh. Ya, jadi nek ora disokong wong akeh ora sida kaji. Ini kan ada yang sudah DP dulu di 25 sekarang nggak bisa melunasi. Nah kayak gitu itu kalau dia ustadz ini ayo kita gotong royong untuk diberangkatkan. Tapi kembali itu Allah. Kemarin pagi saya ngisi pelepasan haji hari ini Jumat ya, hari Rabu, 1 hari 2 kali. Satu di Magelang itu 40 orang. Ternyata yang menjadi ketua rombongan itu ustadz. Tapi setelah cari info juga belum pernah haji, gitu loh. Nah, apakah yang seperti itu kemudian ditolak ketika dia harus ngisi pengajian orang mau berangkat haji? Masalah ritual ibadah haji kan bisa dipelajari. Jadi ustadz ini mestinya sudah mempelajari apa itu tawaf, apa itu wukuf, ya. Nah,
Cuma ya memang kurang begitunya seperti orang yang sudah melaksanakan, karena teori dan praktek itu belum tentu sama. Tapi jangan ditolak. Dan nanti kalau kita ngerita kalam kubur kudu ngalami syar itu. Jadi kita pilih-pilih. Jadi ada yang sifatnya menyuruh, ada yang sifatnya mengajak sehingga bersama-sama, ada yang tidak mengajak menyuruh. Seperti itu tadi, haji kan pakai syarat banyak ya, jadi nggak mungkin aku ya saja ajak ya akon, enggak. Tapi kita hanya menyampaikan ini loh, seperti menginfokan ini loh ibadah haji tiap ini gitu, hanya info ya. Nah itu saja. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Jika anak laki-laki menikah, tapi gajinya itu kurang mencukupi untuk keluarga, itu orang tua dari laki-laki itu punya kewajiban untuk mencukupi. Ya, bukan kewajiban, Bu. Tapi apa yang diberikan ibu untuk anak laki-lakinya bernilai sedekah yang luar biasa. Jadi kalau anak laki-laki masih kurang, kita beri, maka kita yang memberi ini bernilai sedekah. Tapi kalau anak laki-laki kepada ibunya berupa kewajiban. Jadi beda. Anak laki-laki kaya, ibunya miskin. Aku mau bayar zakat tak kayak ke ibuku, nggak bisa. Karena ibunya itu kewajiban, jadi tidak dinilai zakat. Tapi kalau bapak ibu kaya memberikan zakat untuk cucunya atau ini boleh dari anak laki-laki, karena itu sedekah nilainya. Ya, jadi kalau ibu ke anak laki-laki, ke anak perempuan itu sedekah, karena ibu perempuan. Tapi kalau bapak ke anak perempuan itu menjadi kewajiban. Pada anak laki-laki itu sedekah. Anak laki-laki pada ibunya itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Jadi bu, tidak dinilai sebagai zakat. Zakatku tak kayak ke ibuku raiso. Itu memang kewajiban. Tidak usah dihitung. Rasa dihitung beberapa persennya ibunya itu pokoknya oke-oke. Karena kalau dijumlah saya oke ibuku lewat aku gitu, itu aja. Ya, tapi juga orang tua yang bijak tidak menuntut anaknya untuk meminta sesuatu, karena dunia bukan arena balas-membalas. Cukup sederhana. Yang ku inginkan darimu adalah lantunan doa-doamu ketika nanti aku sudah tidak ada. Itu aja. Ya, saiki juga ide oke nih nak awake dhewe mati atau didongak ya Allah lain gitu. Yang inti besok. Monggo Bu terakhir. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah memaafkan itu harus diikrarkan? Kemarin itu saya udah tanya, tapi kok jawabannya itu belum meyakinkan, belum konvensional. Jadi saya ada kasus saudara saya itu mengontrak tempat saya 2 tahun, tidak bayar isi-isinya seisi-isinya. Beda karena dia itu belum bisa membayar, terus dia pulang ke mudik. Barang-barang saya itu malah dikasihkan ke orang-orang. Perginya nggak pamit, kuncinya juga dikasihkan ke saudara saya yang lain. Saya itu udah memaafkan, demi Allah saya udah memaafkan, saya juga tidak rela saudara saya masuk neraka. Tapi apakah itu harus diikrarkan ke dia? Karena dia kemarin itu ngebel mau minta maaf atau gimana, itu ke saya itu belum bisa menganggap. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau belum bisa mengangkatnya karena sholat, rapopo. Kalau belum bisa mengangkatnya karena nyopir, rapopo. Tapi kalau karena mangkel berarti rum memaafkan, gitu aja. Ya. Kalau saya belum bisa ngangkat karena bisa mangkel, itu namanya belum memaafkan. Tapi kalau aku setengah sholat, raiso ngangkat, ya wes wong jenenge sholat. Sebentar, nanti saya jawab ke ini. Adik saya tadi malam gini, Mbak, aku kok jahat banget toh. Jahat piye? Si ayah ning nggonku. Tapi aku raito apa ora iso nampa? Tanya gitu. Lah aku iki kerja mulai jam 4 dari pagi. Terus aku ki sorene wis janjian karo wong arep tilik wong loro. Dadi aku rak kondo rasa ning nggonku wae engko mampir ning omah kulon, nah kulon
yang fripah gitu, nanti aku sengerono. Enggak jahat. Saya bilang itu nggak jahat, itu kamu jujur atas kerepotan kamu. Tapi asal niatmu tidak menghindari dia, betul-betul nggak iso. Saya hari ini juga gitu. Orang itu gantian ke saya, Mbak, aku itu di Klaten, dia tinggal di Jakarta. Tapi aku raiso nih Mbak, ini iso kok aku sesok kalau neng Magelang mampir. Jam piro? Saya tanya jam piro? Saya bilang aku nggak iso. Tapi aku tidak menganggap diriku jahat. Aku jam 8 Aziza sampai 9.30. Saya batasi karo mundur bareng mundur 9.30. Terus jam 10 Dharma Wanita UGM. Paling tidak nanti sampainya setengah 12 karena Dharma Wanita kan walaupun bawa driver sing dihitung ibu-ibune dadi ora selak Jumatan ngitung kan gitu ya, paling setengah 12. Aku pulang jam 1. Lah kamu harus mampir jam 10. Aku jam 4 ngisi di masjid 11 Maret. Pulang maghrib. Jam 8 aku ngisi di balai desa Pendowo Harjo. Semon, mulai ku jam 10 bengi ya kowe mau jam 11 bengi. Ini kan nggak nolak, tapi satu keterus terangan daripada kamu jauh-jauh orang ketemu gitu loh Bu. Jadi jangan dimaknai jahat, karena ini memang ya memang aku harus terus terang karo penjenengan gitu loh. Kalau kondisiku hari ini 4 jadwal seperti itu. Nah, maka kasus penjenengan memaafkan dan minta maaf itu beda. Minta maaf itu harus diikrarkan, tapi memberi maaf tidak harus diikrarkan. Tapi saya minta maaf bukan berarti mendekel loh. Tak loske, neng ora tak omongke. Nah nek tak omongke niat anakku tuman, anggere anakku gak salah, ya wis le tak ngapura. Sesuk ngono kuwi meneh. Gitu ya. Walaupun di dalam sholat kita doa saya kalau di majelis taklim sering bilang ya Allah ampuni saudara-saudara kami, ampuni semuanya. Harapan saya apa? Kalau aku mudah mengampuni orang lain, maka Allah juga mengampuni dosa-dosa saya. Ya, kalau anak-anak saya katakan ya Allah ya Rabb, aku ridho dengan apa yang mereka lakukan. Maafkan dia, sungguh aku sudah memaafkan. Nek orang kok terus kowe wingi kae ngono kae wis tak ngapura le. Sesuk balik nih. Enggak begitu. Jadi kita maafkan, tidak perlu kita ikrarkan di orangnya, tapi ikrarnya di Allah bahwa aku sudah memaafkannya. Ya, ke Allah. Aku sudah memaafkannya. Harapan kita nek aku bedosa, ki wong ya do memaafkan saya. Terima kasih itu Mbak Ella. Sudah cukup, nggak bisa diperpanjang. 17 menit. Monggo Ibu kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Afun, Engkaulah Dat yang Maha Pengampun. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dimanapun berada. Ampuni pasangan hidup dan anak-anak keturunan kami. Ampuni saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, teman sejawat kami yang pernah berbuat baik kepada kami maupun yang melukai hati dan perasaan kami. Allahumma ya Allah, sungguh kami ridho seridho-ridhonya dengan segala takdir yang Engkau pastikan untuk kami. Kami ridho ya Allah dengan ketentuan apapun yang Engkau berikan kepada kami. Maka kami berharap Engkau berkenan meridhoi amal kami, meridhoi aktivitas kami,
meridhoi keluarga kami, meridhoi rezeki dan ilmu kami. Ya Allah, Zat yang maha luas karunia-Nya, kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tanpa daya. Kami fakir, kami tidak mampu berbuat apapun kecuali pertolongan-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluasan dalam setiap kesempitan. Kami mohon kecukupan dalam setiap kekurangan. Kami memohon kebahagiaan di ujung setiap kesedihan. Dan kami memohon solusi terbaik di setiap persoalan. Allahumma ya Allah, Engkaulah Zat yang maha pengasih. Kami memohon kepada-Mu keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan hiasan anak keturunan yang soleh dan solihah, dengan kecukupan rizki yang halalan, thayyiban, wasi'ah dan barakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.